sungguh terletak pada diri Rasul itu uswatun hasanah. Maka karena itu, apabila kita diberi kesehatan oleh Allah, pergunakan untuk melaksanakan perintah Allah, yaitu sholat. Hidup kita di muka bumi ini, di dunia ini hanyalah sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Igtanim khamsan qabla khamsin, sababaka qabla haramaka, wa sihataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla faqrika, wa faragaka qabla saglika, wa hayataka qabla mautika. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Saudara-saudaraku seiman dan seagama, puji syukur kembali kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa Allah telah memberikan nikmat kepada kita yang sangat-sangat banyak. Begitu banyaknya nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita sehingga kita tidak akan sanggup menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau engkau menghitung-hitung nikmatku, kata Allah, la tuhsuha, niscaya engkau tidak akan sanggup menghitungnya. Maka karena itu bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad ini adalah merupakan proklamator umat Islam sedunia. Bahkan Nabi Muhammad adalah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh terletak pada diri Rasul itu uswatun hasanah, yaitunya suri tauladan yang sangat baik. Kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka mencontoh akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku seiman dan seagama, sebagaimana kali ini saya mengajak, membawa kepada kita semua, marilah kita sama-sama kembali meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan kembalinya kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah beri kita semua syahidun fid dunya wa syahidun fil akhirah, kebahagiaan di dunia ini maupun kebahagiaan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku seiman dan seagama, maka tauziah kita pada hari ini kami mencoba menyampaikan pesannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan 5 pesan kepada diri kita sebagai umatnya. Yang pertama kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitunya pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, igtanim khamsan qabla khamsin. Ambillah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yang pertama kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitunya sababaka qabla haramaka. Pergunakanlah waktu mudahmu sebelum datang waktu tuamu. Kita diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempergunakan waktu mudah kita sebelum datang waktu tua kita. Maka oleh karena itu saudara-saudaraku seiman dan seagama, mari kita pergunakan waktu muda kita, masa muda kita sebelum datang masa tua kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang muda, tetapi ketika mereka sudah dewasa, sudah tua, penyesalan akan datang saudara-saudaraku. Kalau seandainya penyesalan sudah datang terhadap diri kita, tidak ada gunanya lagi. Tetapi sebaliknya, kalau kita pergunakan
masa muda kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan surganya kepada kita sebagai kaum muslimin, kaum muslimat, laki-laki dan perempuan. Maka karena itu saudara-saudaraku, tanamkan niat dalam hati kita untuk beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku seiman dan seagama. Yang kedua, pesan Nabi Muhammad SAW kepada kita sebagai umatnya, yaitunya wasihataka qabla saqamika. Pergunakanlah waktu sehat engkau sebelum datang waktu sakit engkau. Pergunakanlah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, kata Nabi Muhammad SAW. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk mempergunakan masa sehat kita sebelum datang masa sakit kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayang sekali saudara-saudaraku seiman dan seagama, ketika kita sehat, diberikan kesehatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah. Tetapi sebaliknya, apabila kesehatan kita ini, kesehatan jasmani maupun rohani kita ini, kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah manusia yang sebenar-benarnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itu, apabila kita diberi kesehatan oleh Allah, pergunakan untuk melaksanakan perintah Allah, yaitu salat. Kenapa saudara-saudaraku? Karena salat adalah tiang agama. As-salatu imaduddin, wa man aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu adalah tiang agama. Maka barang siapa mendirikannya berarti menegakkan agama Allah. Barang siapa meninggalkannya berarti meruntuhkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itu saudara-saudaraku seiman dan seagama, pergunakan masa muda kita, masa sehat kita sebelum datang masa sakit kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku seiman dan seagama, Nabi Muhammad SAW memesankan kepada kita sebagai umat beliau yang ketiga, yaitunya waghinaka qabla fakrika. Pergunakan masa kaya engkau sebelum datang masa miskin engkau. Kita diberi harta oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak, maka kita pergunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Kita beri makan fakir miskin, anak yatim, membantu panti asuhan, memberikan zakat, membayarkan sedekah, infak dan lain sebagainya. Itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum apa? Sebelum harta kita ini saudara-saudaraku diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta sifatnya sementara. Apabila Allah berkehendak mengambilnya, sedetik pun Allah bisa mengambilnya, saudara-saudaraku seiman dan seagama. Maka karena itu pergunakan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala sebelum datang kemiskinan menghampiri diri kita, saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku seiman dan seagama, pesan Nabi Muhammad SAW kepada kita sebagai umatnya yang keempat, yaitunya wa faragaka qabla saglika. Pergunakan masa lapangmu sebelum datang masa sempitmu. Ketika kita diberi lapang oleh Allah Subhanahu wa taala, kelapangan hidup, kelapangan yang lain-lain diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka oleh karenanya kita pergunakan dengan di jalan Allah Subhanahu wa taala sebelum datang waktu masa sempit kita terhadap diri kita, saudara-saudaraku. Jangan lupa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku seiman dan seagama, pesan Nabi Muhammad SAW yang kelima kepada kita sebagai umatnya, yaitunya wahayataka qabla mautika. Ini yang terakhir, saudara-saudaraku. Ini yang harus kita renungkan. Wahayataka qabla mautika. Pergunakan masa hidupmu sebelum datang masa mati. Pergunakan masa hidup engkau, kata Nabi Muhammad, sebelum datang masa mati engkau. Oleh karena itu, kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan di dunia ini, maka kita pergunakan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa, saudara-saudaraku? Hidup kita di muka bumi ini, di dunia ini hanyalah sementara. Oleh karena itu, kita pergunakan
untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum penyesalan datang, maka kita pergunakan hidup untuk beribadah dengan sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Seandainya kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada bekal yang harus kita bawa ke yaumul qiyamah nantinya, saudara-saudaraku. Demikianlah tausiah kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita bersama. Wabil khusus kepada diri saya yang menyampaikan. Akhirul kalam, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.